Masjid Al-Ikhwan di Masyarakat Al-Fatihah. Alhamdulillah, pagi ini kita telah memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan, yang artinya kita sudah memasuki separuh dari puasa. Berarti kita sudah melaksanakan puasa kurang lebih 15 hari. Semoga Allah berikan kita kekuatan melaksanakan ibadah puasa sampai penghujung akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan, kita lanjutkan materi kita. Ini lanjut materi apa sih materinya, lupa. Materinya nuzulul Quran, gitu ya. Jadi Al-Quran itu turunnya 2 kali, wakilah 3 kali, yang masyhur 2 kali. Yang pertama atau nuzulul awal, yaitu dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya. Yang nuzul tsani minas sama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang insyaallah subuh ini yang akan saya sampaikan yaitu nuzulul awal, turunnya Al-Quran tahap atau periode pertama, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang disebut dengan nuzulul awal atau turunnya Al-Quran yang pertama kali. Nah, sebelumnya ini sudah saya ceritakan, yaitu sebelum Al-Quran ditulis di Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Runtutannya dari surah Al-Fatihah ila surah An-Nas. Nah, setelah Allah selesai membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril mendengarkan dengan seksama. Lalu malaikat Jibril dengan izinnya Allah itu dapat menirukan bacaannya Allah, sama dari surah Al-Fatihah ila surah An-Nas. Nah, setelah Allah membacakan di hadapan malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membacakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan murullah, bacaan timbal balik. Lalu setelah itu Al-Quran ditulis di Lauh Mahfuz. Itu rentetannya. Nah, setelah Al-Quran ditulis di Lauh Mahfuz, selanjutnya yang disebut dengan nuzulul awal, yaitu Al-Quran diturunkan ke langit atau ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu artinya rumah yang mulia, tempat yang mulia. Kenapa disebut dengan Baitul Izzah? Karena Baitul Izzah itu sama dengan Muqaddas Buah, bil Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan. Di mana Wadil Muqaddas itu kenapa disebut lembah yang disucikan? Karena lembah itu pada waktu itu akan turun kitab Tauratnya Nabi Musa. Nah, sama dengan Baitul Izzah. Kenapa disebut dengan Baitul Izzah, rumah yang mulia? Karena pada waktu itu Al-Quran akan disemayamkan, akan diturunkan di tempat atau di langit yang pertama. Jadi Baitul Izzah itu adanya di langit pertama, perbatasan antara langit dan langit pertama dengan dunia. Di langit pertama atau langitnya dunia itu perbatasan antara langit pertama dan langit dunia disebut dengan, atau Baitul Izzah itu adanya di langit pertama, perbatasan antara dengan dunia. Nah, bagaimana turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah? Kita harus tahu dan harus ingat bahwa
Al-Quran yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz itu tidak kemana-mana, tetap di Lauh Mahfuz. Yang turun itu bukan tulisannya, seperti yang saya sampaikan di awal. Yang Al-Quran itu yang turun bukan tulisannya. Nah, Al-Quran yang tertulis di Lauh Mahfuz itu tetap di sana, tidak kemana-mana. Yang turun adalah bacaannya. Nah, yang turun adalah bacaannya. Siapa kira-kira yang menurunkan ke Baitul Izzah? Kira-kira siapa? Siapa? Malaikat Jibril. Kata siapa? Karena itu katanya, ya. Nah, ketika Allah akan menurunkan bacaan Al-Quran, ke Baitul Izzah, Allah panggil malaikat. Siapa malaikatnya? Kata siapa? Saya belum ngomong. Allah memanggil malaikat Israil. Siapa? Malaikat Israil. Nah, Allah manggil malaikat Israil, ya Israil, silakan kau menghadap kepada malaikat Jibril. Lalu dengarkan bacaan Al-Quran malaikat Jibril. Nah, akhirnya Israil menghadap malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril membacakan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas di hadapan malaikat Israil. Nah, setelah selesai membaca Al-Quran malaikat Jibril dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, malaikat Israil mendengarkan baik-baik. Lalu malaikat Israil membacakan kembali Al-Quran di hadapan malaikat Jibril dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Disebut dengan urdah lagi. Jadi urdah lagi, yaitu untuk mentashih bacaan. Jadi urdah itu bacaan kehati-hatian. Maka disunahkan kita untuk urdah juga, ya, membaca Al-Quran, gurunya membaca di hadapan muridnya, muridnya mengikuti bacaan gurunya. Disebut dengan urdah, setor bacaan untuk mentashih bacaan yang sudah dibacakan oleh gurunya. Jadi secara tidak langsung malaikat Jibril gurunya malaikat Israil. Nah, gitu ya. Setelah selesai urdah selesai, barulah malaikat Israil membawa bacaan Al-Quran ke Baitul Izzah. Nah, di Baitul Izzah ini ada penjaganya. Siapa penjaga? Ada malaikat penjaganya di Baitul Izzah. Siapa malaikat yang menjaga di Baitul Izzah? Namanya malaikat Mutahharun. Namanya malaikat Mutahharun. Jadi di Baitul Izzah ini ada malaikat penjaga. Nah, setelah malaikat Israil urdah bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril, malaikat Israil turun ke Baitul Izzah. Nah, enggak langsung ditulis. Yang turun itu adalah bacaannya, bukan tulisannya. Yang tulisan itu yang masih di Lauh Mahfuz itu lain dengan yang ada tulisan di Baitul Izzah. Nah, yang di Baitul Izzah malaikat Israil itu turun. Lalu malaikat yang ada di Baitul Izzah namanya malaikat Mutahharun. Malaikat Mutahharun yaitu malaikat penjaga Al-Quran yang ada di Baitul Izzah. Nah, setelah itu malaikat Israil mengajarkan bacaan yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril tadi kepada malaikat Mutahharun. Nah, pada waktu itu, ya, itu syaitan-syaitan ingin mencuri informasi. Kalau di kita tuh ingin nguping gitu ya, mencari informasi ini apa sih yang diturunkan oleh Allah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena
tempatnya di Baitul Izzah itu dijaga oleh malaikat mutahharun. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak tersentuh kecuali oleh para malaikat mutahharun. Nah, itu makna daripada la yamassuhu illal mutahharun. Nah, itu kisah daripada la yamassuhu illal mutahharun. Nah, setelah malaikat mutahharun itu mendengarkan bacaan daripada malaikat Israil, nah setelah itu malaikat mutahharun membaca kembali Al-Quran di hadapan malaikat Israil. Terjadi lagi namanya urud, bacaan timbal balik. Nah, setelah itu malaikat diimla, diajarkan imla. Setelah hafal, setelah urud hafal, Al-Quran baru ditulis di Baitul Izzah. Jadi tulisan yang ada di Baitul Izzah itu bukan tulisan yang ada di Lauh Mahfuz. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang turun adalah bacaan yang bukan tulisannya. Nah, setelah itu Al-Quran ingin dicuri dari informasinya ya oleh syaitan, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ketika syaitan mendekat ke Baitul Izzah, Allah melempar syaitan itu dengan nujumus syayatin, dengan bintang-bintang di langit. Makanya kalau bahasanya orang dulu, ada bintang jatuh. Itu bukan bintang jatuh. Kenapa? Itu nujumus syayatin, syaitan-syaitan yang dilemparkan oleh Allah, yang mirip ekor komet begitu ya. Nah itu. Nah, terus letaknya di mana? Baitul Izzah itu bimawaqi'in nujum, di perbatasan langit dunia. Nah, setelah itu baru nuzulul tsani, turunnya Al-Quran periode tahap kedua. Insyaallah nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.